dulu. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang ingin saya bacakan. Yang pertama, Komsel diadakan setiap minggu. Hari Selasa multikultural dibawakan oleh Pastor Fani, Rabu Pastor Doni, dan Kamis Pastor Ray, dan Jumat Pastor Fani dan Pastor Villa. Serta Sabtu ada Dins yang dibawakan Kakak Puspa ya. Terus untuk mengundang untuk jemaat bergabung dalam doa syafaat via Zoom bersama Pastor Nur jam 7.30 malam. Ibadah Sabtu, ibadah Hope di Sabtu terakhir setiap bulan di Lemington. Mari sama-sama kita bergabung. Dan NYC Sabtu pertama dan Sabtu ketiga tiap bulan. Dan JKI Penuai Wolonggo onsite Sabtu kedua setiap bulan dan online-nya Sabtu keempat. Dan mari kita bersama-sama bergabung untuk nursing home di Sabtu ketiga. Dan praise and worship setiap Sabtu keempat. Mari kita bersama bergabung di setiap acara-acara gereja dan kegiatan-kegiatan gereja. Mari sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa memelihara kami, melindungi kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya bahwa tangan-Mu yang selalu merangkul kami, tangan-Mu yang selalu menjaga kami. Saat ini Tuhan kami mau berduduk diam di hadapan-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan selamanya Tuhan. Yesus selamanya Yesus. Kau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biar sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Kami siap memulai ibadah ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita mau menyembah Tuhan. Berikan hati yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami, ini setiap kehidupan kami. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri nama dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya Yesus, harapanku ku takkan hilang. Bersyukur Tuhan untuk hari dalam segala keadaan, waktu berubah berlimpah kurang. Terima kasih tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dari dan kesempatan baru, dengan kesungguhan hati kita mengatakan di setiap musim kehidupan, waktuku kuat
Sekali Yesus namanya Yesus. Karena kasih-Nya sekarang luar biasa. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Biar jemaat saja yang katakan sekali. Bersyukur untuk hari ini. Engkau baik bagiku. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku ku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Siapa untuk bangkit berdiri sekali Yesus, selamanya Yesus. Biarlah Tuhan, Kau tetap menjadi Tuhan kami selama-lamanya di dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
siang hari ini kita kembali merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena Engkau Tuhan kami yang selalu baik. Biar di dalam situasi apapun yang terjadi, kita boleh berkata Tuhan Yesus baik. Situasi apapun, Tuhan yang sama, yang terus menopang, yang terus menggendong hidup kita. Mari kita siapkan hati, kita katakan apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetapku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Yesus tetap Yesus. Kami mau bawa doa-doa syafaat kami pada siang hari ini. Kami bersatu hati, kami anak-anakmu di sini ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap kerinduan sidang jemaat, pelayan-pelayanmu, hamba-hambamu ya Bapa. Setiap kerinduan dalam doa-doa yang dinaikkan,
Biar Tuhan yang menjawab, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Tak ada yang susah, tak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami khusus berdoa untuk yang lagi sakit Tuhan. Kami percaya dengan bilur kuasa-Mu telah terbayar lunas. Kami percaya dengan bilur kuasa-Mu kesembuhan terjadi. Oh haleluya, Engkau baik. Kami berdoa untuk yang dalam kesusahan, dalam mencari pekerjaan, dalam kesusahan finansial, atau lagi bersedih hati ya Bapak. Kami minta tangan Tuhan yang terus menopang, tangan Tuhan yang memberikan hikmat marifat-Mu ya Bapak, sehingga anak-anak-Mu ya Bapak terus dalam mengendalikan Engkau lebih-lebih lagi, bahkan berserah pada semua kehendak-Mu. Kehendak-Mu adalah yang terbaik, kehendak-Mu adalah yang terbaik Tuhan. Kami serahkan setiap pergumulan, doa-doa sidang jemaat pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa berdoa untuk pergumulan visa-visa izin tinggal yang Bapak yang ada. Tuhan, Kau yang membawakan kami, Kau yang izinkan kami ada di negeri ini, di negara Australia Tuhan. Tuhan, Kau yang memberikan kami izin tinggal yang terbaik, surat yang terbaik ya Bapak, sehingga anak-anak-Mu ya Bapak dapat melayani-Mu lebih-lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya masa depan kami di dalam nama-Mu adalah masa depan yang terbaik. Amin. Kami terus juga berdoa untuk setiap ibadah-ibadah yang kami jalani setiap minggunya Tuhan. Kami minta setiap minggunya ibadah-ibadah JKI Jire, host, ibadah Sabtu, ibadah Home, ibadah Penuai, ibadah NYC, ibadah Hobat. Kami minta ya Tuhan, biar urapan-Mu, Roh Kudus yang terus pimpin, sehingga ibadah-ibadah menjadi ibadah yang memberkati sidang jemaat-Mu, bahkan menjawab setiap ibadah, setiap doa-doa sidang jemaat-Mu ya Bapak. Sehingga hidup kami, hidup semua sidang jemaat-Mu dapat diubahkan menjadi kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk negara kami Indonesia, negara tercinta kami. Biar hikmat, marifat terus Kau limpahkan untuk pemimpin-pemimpin kabinet yang ada, supaya mereka memimpin negara Indonesia dengan jiwa roh yang takut akan Engkau ya Bapak, sehingga kehendak-kehendak-Mu terjadi. Biar Kau yang terus curahkan Indonesia kemuliaan, pertobatan terjadi, pemulihan terjadi Tuhan. Negara Australia ini juga kami bawa ke dalam tangan-Mu, di mana negara yang kami tinggal, di mana negara di mana kami melayani, di mana negara kami mencari nafkah. Tuhan juga memberkati negara ini ya Bapak, sehingga negara ini terus menjadi negara yang terus revival jiwa, pertobatan, pemulihan terjadi Tuhan. Perdana Menteri yang ada juga kami memberkati ya Tuhan, sehingga Perdana Menteri ini ya Bapak, negara ini dipimpin dengan kebijaksanaan yang benar. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga rencana-rencana, program-program acara ibadah Natal bersama, ibadah Natal anak-anak di Desember yang akan datang Tuhan. Biar ibadah ini terus jadi ibadah yang memberkati, ibadah yang merimain kami bahwa Engkau Tuhan Juru Selamat kami yang datang dahulu, yang terus ada di menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami memberkati ibadah Christmas yang ada nanti. Panitia-panitia yang dibentuk juga biar bekerja sama memberikan yang terbaik untuk ibadah-ibadah Christmas kami semua ya Bapak. Terima kasih Bapak, ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa-doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah. Shalom. Masih melek ya matanya untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini? Amin. Udara yang begini luar biasa ya, perjuangan kita untuk tetap semangat dan tetap bangun dari mata yang merem. Oke? Mari kita berdoa pada sore hari ini sehingga kita benar-benar menerima apa yang Tuhan mau hari ini untuk kita belajar.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk segala waktu-waktu yang indah yang Kau berikan di dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah Tuhan sore hari ini Tuhan menjadi waktu yang indah juga untuk kami bersekutu dengan Engkau. Biarlah Tuhan hamba-Mu Kau rapi menjadi pribadi yang menyampaikan firman sesuai dengan apa yang menjadi mau-Mu ya Bapa. Kami ikat setiap kuasa yang tidak datang daripada-Mu, yang ingin mengganggu setiap kami daripada mendengarkan firman Allah. Biarlah Tuhan kami tolak in the name of Jesus, dan biarlah kami mengundang Roh Kudus Kau beracara di dalam hidup kami, di dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh pulang membawa kemenangan-kemenangan rohani. In the name of Jesus we pray. Haleluya, amin. Shalom sekali lagi. Udah lama ya kita tidak bertemu. Oke, sore hari ini saya lihat jam dulu 2.30. Oke, saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin banyak orang sudah mendengar tentang the power of the perspective. Perspektif, kalau kita berbicara soal perspektif, kita akan dibawa pada suatu cara pandang, sesuatu cara kita menilai something, menilai objek, menilai situasi, menilai keadaan, itu dikatakan perspektif. Dan biasanya perspektif selalu dipengaruhi dengan sesuatu yang sudah kita terima, sudah kita olah, baru kita keluarkan. Jadi perspektif selalu bergantung pada pengalaman hidup kita, pada kita menerima informasi, pada siapa kita bergaul ataupun berbicara. Nah, ini akan mempengaruhi perspektif kita. Perspektif ini akan mempengaruhi kita di dalam berbagai lini kehidupan. Bagaimana cara kamu menilai suamimu, itu tergantung perspektif yang kamu terima. Seseorang bisa cerai gara-gara dia berteman dengan beberapa orang yang suka cerai. Itu perspektif, karena mereka akan menerima perspektif yang berbeda dari orang yang mengalami perceraian. Tapi ketika seseorang berteman dengan orang-orang cinta dan takut akan Tuhan, maka ketika dia mengalami masalah, dia akan mengalami perspektif yang berbeda lagi. Mereka akan tetap kuat, mereka akan tetap bernegosiasi dengan istri atau suami, ya kan? Jadi semua itu tergantung dengan siapa kita berteman. Perspektif itu akan banyak mempengaruhi, sama juga dengan pengalaman kita akan Tuhan. Tergantung bagaimana engkau mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, oke, sekarang saya ada gambar. Saya mencoba memakai gambar yang kelihatan nggak sih? Lumayan lah ya. Satu gambar mall, satu lagi gambar mall juga. Bode Junction vs East Garden. Saya tanya beberapa orang ya. Kira-kira kalau kalian lihat dua mall besar di Australia ya, termasuk besar. Saya mau tanya, kira-kira perspektifnya apa nih tentang Bode Junction? Satu kata aja, Cilinga deh. Besar. Cimeli, East Garden. Kecil. Ada lagi nggak selain besar dan kecil? Hah? Turis. Kalau East Garden lokal. Rame. Ada lagi? Tempatnya gede. Ada lagi? Bonde banyak orang boleh. Bayangin, segini banyak orang mempunyai perspektif yang berbeda dengan apa yang mereka lihat, dengan apa yang mereka datangi. Saya punya klien beda lagi perspektifnya. Tahu apa perspektifnya? Baunya beda. Saya coba membaui dua mall ini, saya bilang, iya ya, baunya beda. Coba ke sana, cium baunya. Beda. Kalau nggak percaya, buktikan. Jadi semua orang bayangin saudara, satu building ini akan punya perspektif yang berbeda mengenai dua tempat. Yang sama-sama tidak datangin, kalau hari Minggu beli kopi, beli shopping, beli apapun, tapi perspektifnya berbeda. Nah, kemudian kita akan buka firman Tuhan. Kita belajar dari Bilangan 13. Sorry, ini salah, ini bukan ulangan ya. Ini Bilangan 13. Karena Bilangan 13 ini banyak, jadi saya akan loncat-loncat. Bisa Ci? Bilangan 13, siapa yang tahu isinya apa? Numbers 13. 12 pengintai. Saya mau tanya, 12 pengintai. Kita buka dulu deh firman Tuhan. Pasal 13 ayat 1. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3.
Dan 18 lompat ya. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat yang tertutup? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawa sedikit dari hasil itu. Waktu itu ialah musim hasil. Wow. Jadi bayangin 12 orang disuruh mengintai. Satu tim. Ini satu tim saudara. Dan harus ingat ya, semuanya pemimpin. Bukan cuman prajurit. Pemimpin itu orang yang sudah mengalami melalui proses banyak hal dan ditunjuk sebagai kepala regu, itu pemimpin. Kalau prajurit ya aku mau join, boleh nggak? Boleh, silakan. Nah itu prajurit. Tapi kalau pemimpin, someone very special, someone yang melalui banyak proses dalam hidupnya, someone yang dapat dipercaya, seseorang mempunyai kelebihan something yang mereka mau kerjakan, menanggung banyak hal, itu pemimpin. Jadi 12 orang ini bukan 12 orang biasa, tapi pemimpin dari setiap suku. Suku Israel ada berapa? 12. Setiap suku. Dan kemudian perhatikan apa yang Tuhan bilang. Tuhan tuh bilangnya cuma 2 hal. Kamu periksa, kamu lihat kotanya berkubu, orangnya banyak, kecil, kurus, tanahnya, hasil tanahnya kurus atau gemuk. Dan Tuhan bilang tabahkan hatimu. Tuhan bilang tabahkan hatimu. Jadi perintah Tuhan kurang lebih kalau kita put in one, bukan in one things ya, 3 points, cuma disuruh bilang ngamatin, membawa hasil, dan tabahkan hatimu. Dan kemudian pergilah ke 12 orang itu. Di pasal 13 ayat 25 dikatakan sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Berapa hari? Ini holiday 40 hari kita jadi apa nih? Jadi males pulang balik ya. Bayangin, holiday 3 hari aja kita udah males back to reality. Males apalagi 40 hari. Agak males sebenarnya. Ya, pulang balik ya. Dikatakan 40 hari dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades. Di padang gurun baran mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, kepada seluruh segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekalinya hasil bangsa itu, mereka akan menceritakan kepadanya. Katanya gini, oh kamu udah lihat hasilnya penuh dengan susu dan madu. Ingat saudara, mereka berbicara fakta. 12 ini bukan berbicara positive thinking. Somehow perspektif kita tuh kebalik sama positive thinking. Kalau kita disuruh mengintai, harus hasil intaian itu yang fakta, yang sebenarnya. Karena itu akan mempengaruhi keputusan. Benar? Fakta. 12 ini berbicara fakta tentang tanah yang akan mereka masuki. Mereka nggak berbicara secara positive thinking. Banyak orang mengajarkan hari-hari ini, you have to be positive thinking. Tapi apakah positive thinking itu mengandung kebenaran firman? Belum tentu. Kebenaran firman, kebenaran. Tapi kalau positive thinking, belum tentu kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi bangsa ini, 12 orang ini pulang dengan membawa satu fakta. Semua berada pada satu perspektif. Nah, kita lihat lagi. Apa yang terjadi? Tara. Pasal 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa. Itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi di pasal 28 dan 29, yang ke-10 orang ini mulai menceritakan hal yang tidak baik. Bukan menceritakan hal yang tidak baik, mungkin intonasi nada kali. Intonasi nada, ada satu orang, saya lupa siapa, berkata seperti ini, kalau kita berbicara menceritakan sesuatu kepada orang, bukan cara nilai, berbicara kita aja dinilai, tapi whole body. Kita bisa berbicara positive thinking, tapi kalau kita berbicara dengan mata yang tajam, melirik gitu ya kan, dengan suara yang tegas,
itu akan menjadi suatu bentuk komunikasi. Jadi makanya komunikasi itu complicated. Bukan cuma mengenai berbicara dengan suara yang halus, tapi whole body, your body language, your intonation is communication. Mungkin kata-kata bangsa ini ke 10 orang ini biasa aja saudara. Tapi kita kan nggak bisa bayangin pada saat itu ya. Pada saat itu kita nggak bisa bayangin. Saya sempat nonton di Netflix Musa, film Musa. Kalau punya waktu nonton ya, itu luar biasa bagus karena perspektifnya ada banyak perspektif yang ditampilkan. Dari ahli teologi, dari ahli sejarah, luar biasa membawa berkat. Dan dari situ saya melihat, wow, ternyata pembelaan Tuhan atas bangsa ini benar-benar luar biasa. Tuhan tuh bela tuh nggak cuman tiang awan, tiang angin, tapi Tuhan mengkaburkan pandangan musuh-musuh kepada bangsa ini. Jadi luar biasa. Nah jadi saya membayangkan ketika hari itu datang, 10 orang ini mungkin bisik-bisik, berkompromi untuk berkata sesuatu yang jelek. Nah tapi ada orang berkata, siapa namanya? Kaleb. Kita lihat perspektif Kaleb. Kata Kaleb ini, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat dari kita. Saudara, kata menenteramkan hati, saya cari tahu itu ada banyak arti. Tapi saya mau stay in these 2 words. Menenteramkan hati dikala semua hati orang panas. Ini yang Kaleb kerjakan. Dia menenteramkan hati orang. Jadi Kaleb ini perspektifnya tentang Tuhan dan tentang janji Tuhan itu luar biasa berbeda. Mungkin dia lihat keadaan gak sama baiknya. Dia melihat sesuatu yang sama kok dengan 12 orang. 12 orang itu melihat keadaan yang sama. Yang dilihat di tanah yang diintai, ada orang-orangnya, tanahnya berkubu-kubu. Semua sama, tapi ada something really different with this person. Dibilang dia menenteramkan hati orang-orang itu. Nah, kenapa? Karena perspektif yang berbeda dari seorang Kaleb. Ada 2 kata yang menarik. Dia bilang stay silent and hold peace. Banyak dari kita bisa nggak stay silent? Kalau udah kanan kiri panas, bisa nggak? Oh bisa kata Bapak. Ya bisa. Belum tentu bisa. Karena kita biasanya akan terikut serta dengan opini orang lain. Mau gak mau. Tapi Kaleb dikatakan stay silent and kedua hold peace. Pembawa damai. Gak cuman stay silent tapi membawakan damai. Siapa yang bisa punya damai di tempat ini? Ada kalian yang punya damai? Amin. Apakah hatimu damai hari-hari ini? Damai enggak? Cilina hati damai enggak, Ci? Damai. Biasanya mendekat hari makin gak damai sih. Makin pusing gitu ya. Damai enggak? Ya kan? Saya melihat keadaan sekarang gitu Tuhan, saya merenung. Piye? Anak-anakmu ini loh, orang-orang yang rajin gitu ya melayani Tuhan gitu. Ya kan, yang rajin berdoa, yang rajin, tapi kenapa Tuhan seperti there's no way gitu ya kan, seperti nggak ada jalan di dalam hidup gitu. Banyak orang, aduh kayaknya buntu, ya kan. Saya bertanya sama Tuhan, dan Tuhan change my perspective. Dia membawa kisah Daniel pada hidup saya. Daniel itu loh luar biasa loh perspektifnya sama Tuhan. Udah dimasukin ke dapur perapian, dia nggak takut. Hari ini siapa yang takut tentang hari esok? Balik lagi baca. Daniel itu dia nggak peduli. Kenapa? Perspektif dia tentang Tuhan benar. Hari ini kalau Tuhan membuka jalan, is very easy for him, for us. Benar, amin? Kedua, hold peace. Membawa damai nggak kita hari-hari ini? Di tengah semua orang yang berkumpul, yang bercerita, enggak, kita nggak bisa masuk ke tanah Israel, nggak bisa, kita nggak kuat. Mendingan kita balik lagi ke Mesir. Ngapain susah payah hidup di situ? Ngapain susah payah hidup di Australia? Ngapain? Kalau kau nggak pegang firman Tuhan, nggak pegang janji Tuhan, kita kalah straight away. Tapi kalau kita pegang, kita tahu janji Tuhan dalam hidup kita, mari kita jadi pembawa-pembawa damai. Amen.
change our perspective, maka dua hal ini kita akan mengalaminya. Kita bisa stay silent di tengah badai hidup yang luar biasa menggoncang. Kita bahkan bisa membawa peace, membawa damai. Orang ketemu kita rasanya damai. Orang ketemu kita rasanya, oh iya Tuhan, terima kasih untuk pengharapan yang Kau berikan. That's two things yang kita belajar dari Kaleb. Lanjut. Senyum dong ya. Jadi kan senang saya. Kalian tegang semua nih. Oke. Kemudian pasal 32 berkata seperti ini. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui itu diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Dan kami lihat di sana orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang raksasa, dan kami lihat seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Saya mau highlight orang yang kalau perspektifnya salah tentang Tuhan dan tentang orang lain, kemungkinan akan menjadi pribadi yang membawa kabar buruk. Kabar buruk dalam bahasa Inggris dikatakan evil report. Ternyata segitu jahatnya ya. Kabar buruk tuh gak cuma berkabar buruk, tapi evil report. Jahat sekali. Mereka mentwist janji Tuhan jadi evil report. Wah, ini kejahatan nih. Makanya Tuhan bilang bangsa ini akan mengalami 40 tahun berjalan-jalan di padang gurun. Padahal mereka mengintai berapa? 40 hari. Jadi 40 tahun, saudara. Kenapa? Karena ditwist. Sesuatu yang Tuhan janjikan indah jadi bad report, evil report. Itu dikatakan firman Tuhan. Nah, kita lihat jam dulu. Kemudian saudara, pasal 14 ayat 1 sampai 38. Tapi saya nggak bacain semua. Kita mau belajar. Apa sih yang Alkitab ajarkan tentang perspektif yang jelek dengan divine perspektif? Ingat ya, perspektif itu cara kita memandang sesuatu berdasarkan pengalaman, berdasarkan perjalanan hidup kita, bagaimana kita menceritakan itu kembali, bagaimana kita mengabarkan itu kembali kepada orang-orang di sekitar kita. Sekarang buka Bilangan 14 dari ayat ke-1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir dan di padang gurun ini. Tuhan, mengapa kau membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri sedang anak kami menjadi tawanan? Bukakan lebih baik kami pulang ke Mesir. Dan mereka berkata seorang kepada lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Saudara, bad perspektif gak cuma membawa kita menjadi pribadi yang mengabarkan kabar buruk kepada orang lain, tapi change our attitude. Bersungut-sungut itu benar-benar datang kepada Tuhan. Bahkan mereka mengambil keputusan yang Tuhan gak mau. Mereka bilang, udah kita cari pemimpin yang lain. Padahal pemimpin yang diputuskan oleh Tuhan adalah Musa dan Harun dan beberapa orang. Tapi mereka bilang, enggak, aku gak mau sama Harun, sama Musa. Aku mau cari orang lain. Bahaya bad perspective, men-change our attitude. Tadinya kita growing dalam firman Tuhan, dengan cinta akan Tuhan, dengan positif, bahwa kita tuh benar-benar bergantung kepada Tuhan, tiba-tiba jadi twist, jadi bersungut-sungut. Siapa yang pernah bersungut-sungut kepada Tuhan? Ada? Wah, suci semua nih. Ada yang bersungut-sungut sama Tuhan? Gak ada yang ngaku. Pernah dong ya. Kalau kalian gak pernah, wah luar biasa. Tapi amin lah. Kalau kamu bersungut-sungut, kembalilah segera kepada Tuhan. Minta ampun. Ini yang dilakukan oleh bangsa Israel. 10 pengintai bersungut-sungut. Bad perspective change our behavior. Bad perspective mengubah kebiasaan baik kita menjadi kebiasaan yang jahat. Akhirnya kita bersungut-sungut. Kemudian, ini divine perspective. Divine perspective dimiliki oleh Kaleb.
Dan tentunya Musa juga memilikinya. Walaupun Musa ini kan dibilang orangnya baik banget ya. Baik banget. Ya 11-12 sama Ko Iwan sama Bapak lah. Ih, ngakuin gak baik? Ngakuin gak? Iya. 11-12 ya sama gembala-gembala di tempat ini ya. Jadi saking baiknya dia gak bersuara, saudara. Yang bersuara siapa? Kaleb. Kenapa? Karena Kaleb tahu siapa Tuhan sebenarnya. Karena Kaleb tahu apa yang Tuhan mau atas hidupnya. Amin. Kita baca ayat 5. Lalu sujudlah Musa di depan umat seluruh Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yuvene yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Saudara, kalau kita punya good perspektif, harusnya kita mempunyai sikap ini. Kita nggak bersungut-sungut sama Tuhan, tapi straight away kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Mengoyakkan pakaian, artinya apa? Ada yang tahu mengoyakkan pakaian representatifnya apa? Kabung, bersedih hati. Bersedih hati, saudara. Dari 12 orang yang bersedih hati cuma 2. Bayangin, bagaimana kabar buruk, kabar busuk, evil report itu sudah menguasai 10 orang ini. Kalau kita punya good attitude, punya good perspektif tentang Tuhan, maka hasilnya ini. Seperti Yosua dan Kaleb, mereka mengoyakkan pakaian mereka. Mereka datang kepada Tuhan, bahkan mereka meminta ampun atas bangsa ini. Mereka gak berdiri atas satu kelompok, saudara. Mereka berdiri sebagai wakil atas suatu bangsa. Bayangin, keren banget ya, keren banget. Bisa nggak kita seperti ini? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa dong, ya harus bisa. Dengan Roh Kudus. Ini kayaknya yang saya merem dikit orang udah hilang semua nih. Apa kan lagi? Aduh. Ya, jadi firman Tuhan tuh kalau kita benar-benar merenungkannya ya luar biasa ya, powerful ya. Luar biasa loh. Bahkan very common word of God yang kita mungkin udah dari sekolah minggu kita dengar ini. Tapi ketika kita merenungkan kembali, wow, God you are so good. Tuhan tuh luar biasa. Makanya kita belajar waktu di Komsel, Tuhan menggendong aku sampai hari tua, aku tetap kuat. It's gonna be happen to our life, bener gak? Tapi ubah dulu perspektifmu tentang Tuhan. Have a good perspective about Him. Jangan curigaan. Ya, oke, kita balik lagi. Jadi 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Jadi saudara, janji Tuhan itu sebenarnya sesuatu yang pasti. Tapi sepanjang proses hidup, mampu gak kita untuk menjaga perspektif kita nih? Tadi pagi Tuhan bilang apa mengenai hidup melalui Pak Petrus? Change our mind, metanoia berubah dalam cara berpikir. Ketika kita berubah dalam cara berpikir, perspektif kita juga berubah. Amin. Renungkan, perspektif kita tentang Tuhan udah berubah belum hari-hari ini? Udah berubah belum? Sudah berubah belum? Yang jawab ya. Udah pulang nih. Ini saya sudah mengancam untuk kalian melek. Melek kan kalian? Oke, kemudian luar biasa seorang Kaleb begini. Ayat 10 dia berkata, lalu segenap umat itu, hanya janganlah berontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Tuhan menyertai hidupmu gak saudara? Amin. Benar. Mantap. Jangan
bahwa Tuhan menyertaimu sampai ujung hidupmu. Amin. Dan ayat 10 berkata, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Ih, serem ya. Jadi ternyata bad perspektif ini bisa mengubah attitude dan kemudian bikin orang tuh nekat. Bayangin saudara, dulu di masa itu kan orang dilemparin batu sampai mati. Can you imagine ngelemparin orang batu tuh sampai mati tuh sebanyak berapa batu? Ya kan, kalau batu gelinding gede ya sekali langsung. Tapi kalau ini batu kecil-kecil berapa ribu batu? Ada yang pernah nggak mencari researchnya ini? Untuk bikin orang meninggal dengan batu-batu itu. Can you imagine? Evil report bikin mereka sampai mengancam hendak melempari orang itu dengan batu. Ini urusannya kematian, saudara. Jadi bad perspektif mengenai Tuhan. Mereka kan gak percaya Tuhan bisa menyertai hidup mereka masuk ke tanah perjanjian. Makanya Tuhan menghukum mereka 40 tahun. Kalau kalian baca bilangan 14, ini yang terjadi. Tuhan udah kasih janji yang banyak, tapi mereka tidak mau percaya. Dan change their attitude jadi orang yang suka mengancam. Siapa di sini suka mengancam? Cilina. Siapa di sini suka mengancam orang? Ada ya? Puji Tuhan. Mama berhenti mengancam ya. Ya. Jadi ya ampun, ini benar-benar luar biasa. Tetapi ingat, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan luar biasa, bela Kaleb. Tuhan gak tinggal diam. Mungkin cuma 2 orang ini yang mempersuarakan kebenaran. Saya ingat Pak Adi Sutanto ya, berkata kebenaran firman Tuhan harus di atas reality kehidupan. Jadi kehidupanmu kayak apa goncangnya, tapi kebenaran firman Tuhan harus di atasnya. Karena itu yang akan membuat kita kuat. Amen. Jadi kalau engkau standing up untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan atas community, atas bangsa, atas siapapun, gak usah takut. Ini bukti penyertaan Tuhan atas hidup Kaleb dan Yosua. Tuhan gak pernah diam. Makanya bilang diam aja karena Tuhan bela. Ini nyata, Kaleb dan Yosua dibela Tuhan. Mereka mau ditimpukin batu, kemuliaan Tuhan datang ke perkemahan pertemuan. Semua orang takut ya? Ya takut lah. Bisa-bisa tiba mati langsung di situ. Jadi saudara, orang-orang yang mempunyai good perspektif tentang Tuhan dan tentang kehidupan yang kita jalani, don't worry, Tuhan bela. Amin. Amin. Dan kemudian kita lanjut. Ini kalau kita baca di ayat di pasal 22 sampai pasal 2 sampai pasal 38, aku bacain ya. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Dan kemudian dikatakan pasal 24, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya, dan keturunannya akan memilikinya. Ada satu kata yang luar biasa, lain jiwanya. Apakah dia orang yang jiwanya apa ya? Lain jiwa itu bahasa Indonesia berkata lain jiwanya, something different, nggak sama seperti orang lain. Mungkin dia nggak sama seperti yang 10-nya lagi, nggak sama sekelompok orang yang ada di situ. Lain jiwanya. Maka kenapa seorang Kaleb mempunyai hati yang kuat untuk percaya kepada Tuhan? Karena lain jiwa. Nah, saya akan masuk ke 3 poin. Lain jiwanya Kaleb. 1. Kenapa bisa dikatakan lain? Dalam NLT version dikatakan, but my servant Kaleb has a different attitude.
than the others have. Dalam kata lain, pribadi yang memiliki sikap yang berbeda dari orang lain. Saudara, kalau kita kembali ke Genesis, kita akan mendapati Adam dan Hawa. Apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Mengenai suatu kasus ketika Tuhan melihat mereka berbuat dosa. Saling menyalahkan. Saudara, kamu mempunyai lain jiwa dari orang-orang sekitarmu, dari mungkin keluargamu. Nih, baca NLT version. Kaleb lain jiwanya, berarti di Bilangan berapa? 14 ayat 24. Satu, pribadi yang memiliki sikap yang berbeda dari orang lain. Sikap apa yang dimiliki Adam dan Hawa? Saling menyalahkan. Orang yang mempunyai lain jiwa itu gak saling menyalahkan, saudara. Tapi dia akan memiliki pemikiran yang lain dan they will standing up untuk memperjuangkan kebenaran firman Tuhan di tengah kelompok yang menentang. Bukan seperti Adam dan Hawa. Bukan salah gua, salah lu, bukan salah lu, salah dia. Come on, have a different attitude dalam menghadapi perbedaan, dalam menghadapi fakta kehidupan. Have different attitude. Are we able to get keep trust Him and grateful for whatever we have today? Bisakah kita tetap bersyukur? Saya rasa bersyukur adalah different attitude instead of keep complaining. Amen. Different attitude with others. Jadi ini yang dimiliki seorang Kaleb. Petrus juga pernah mengalaminya, saudara. 1 Petrus 3:15 dia berkata seperti ini. Kita harus bersedia memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban tentang pengharapan yang ada pada diri kita. Jadi bukan mempermasalahkan orang lain, bertanggung jawablah. Jadi bukan cuma mempermasalahkan orang lain. Itu dikatakan different attitude. Second one, DR version. My servant Caleb, who being full of another spirit. Nah, ini penting banget. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, automatically itu change our perspective. Maka Roh Kudus akan lead setiap kehidupan kita. Maka kita akan lihat things differently. Kita nggak akan lihat kalau kita dikebutin orang, saudara. Apa yang terjadi? Biasanya kita ngomel-ngomel, benar nggak? Kalau bapak klakson, ya. Kalau kita have different perspective, different spirit, itu akan tetap menenangkan kita. Kita nggak marah-marah, ya. Jadi biarkan Roh Kudus melit hidup kita. 3. Kalau saya 10 menit lagi, sepertinya semua udah tertidur di tempat ini. 3. Pribadi yang mengiring Tuhan sampai tuntas. Ada satu pribadi yang mengkomplit tanggung jawab yang Tuhan berikan, itu Yesus. Harusnya kita terus mengingat bahwa Yesus karena mengikuti kehendak Bapa, dia sudah menjalankan apa yang Bapa mau sampai mati di kayu salib dan rest, ya kan? Dan kemudian bangkit. Kita harusnya balik lagi ke pribadi Tuhan yang terus follow Him completely. Saudara, mungkin hari ini kita belum bisa dibilang, oh you already follow Jesus completely, karena kita masih berada dalam proses. Maka kematianlah yang akan membuktikan apakah kita benar-benar complete following Him. Tapi saya mau encourage, ayo iring Tuhan sampai tuntas. Sampai tuntas, saudara. Sampai tuntas Tuhan panggil kita balik, kita tuntas mengiring Tuhan. Karena kita gak didapati lari daripada Tuhan. Karena seperti inilah Caleb. Caleb mempunyai 3 things dalam hidupnya. Follow Him completely, have different attitude, have different spirit. Itu yang menjadikan seorang Caleb mempunyai good perspective dalam menghadapi 10 orang lain yang memiliki bad perspective.
Oke, sedikit lagi. Akibat perspektif yang salah is change your attitude, jadi bersungut-sungut. 2, kamu akan berpikir negatif to the others. Kalau udah berpikir negatif to the others, how you can berpikir baik tentang Tuhan? Itu akan terus mempengaruhi. 3, tidak percaya janji Tuhan. Kita nggak percaya janji Tuhan. 4, kehilangan janji Tuhan, saudara. Ke-10 orang ini dikatakan mengembara di padang gurun. Jadi mereka nggak masuk yang ke tanah perjanjian. Dan dikatakan mereka jadi tulang belulang di situ, kena mati, kena tulah Tuhan. Berasal dari bad perspektif. Perspektif yang benar yang kita dapat pelajari, apa yang didapat. Kalau kita mempunyai perspektif yang benar, kita akan bold karakter. Karakter kita akan bold. Kita nggak akan gampang digoyahkan. Iman kita akan terus bertumbuh. Iman kita itu terus menerus diperbaharui sama Tuhan. Kenapa? Karena kita punya good perspektif, divine perspektif tentang janji Tuhan. Dan kita jadi pembawa damai. Kaleb itu attitude-nya bagus, pembawa damai. Kedua, kita mempunyai pembelaan Tuhan, saudara. Pembelaan Tuhan luar biasa atas hidup kita. 3, pemenuhan janji Tuhan. Tuhan bilangnya Kaleb sama Yosua, mereka yang akan masuk tanah perjanjian. Keturunan mereka akan masuk. Tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, mereka bisa memasuki dan menikmatinya. Keturunannya juga mendapatkan janji Allah. Saya akan selesai dengan ini. Saya akan selesai dengan ini. Saya panggilin tim musik datang ke atas. Mari kita sama-sama melihat perspektif kita, mencari tahu apakah kita hidup dalam perspektif yang benar tentang Tuhan. Apakah kita masih curigaan sama Tuhan? Apakah kita masih yang Tuhan, I don't want to follow you anymore. Aku udah gak mau ikut Tuhan, ya hidup aku biasa-biasa aja. Apakah kita masih punya itu seperti itu? Mari kita periksa. Kacamata ini menentukan bagaimana kita melihat suatu objek, right? Tapi ini kacamata mesti di-adjust, saudara. Setahun, 2 tahun mesti di-adjust. Then, the way you see God, the way you see others, you have to search. Kata pemazmur, search me, O Lord. Apakah aku benar-benar masih mengikuti Tuhan atau tidak? Saya tutup dengan ini. Manusia bisa, saya lupa sumber dari mana, tapi saya simpan ini. Manusia bisa bertahan karena perspektif. Kedua, strength is revealed in perspective. Kekuatan kamu, kekuatan hubungan kamu dengan Tuhan terreveal di dalam perspektifmu, perspektifku. Ya, perspektif can give you a victory or loss. Dua perspektif itu bisa membawa kemenangan atau kegagalan. Dan terakhir, perspektif is always by the product of the environment. Environment apa yang kamu punya hari-hari ini? Be careful. Environment yang menguatkan kamu tentang Tuhan, yang menguatkan hubunganmu dengan Tuhan, environment yang membawa kamu mempunyai iman yang lebih kuat lagi, atau environment yang melemahkan hidupmu. Apa environment yang men-change your perspective? Somehow people change your perspective. Hati-hati. The way you see people somehow change by the things that you receive from people too. The way you see God will change because you get something differently from the other people. So be careful. Perspective is powerful. Caleb have divine perspective. That's why dia bisa masuk dalam tanah perjanjian dan janji Tuhan terreveal atas hidupnya. Mari saudara, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari hari-hari ini kita mempercayakan hidup kita penuh dengan Tuhan.
kita, maka tujuan hidup kita yang Tuhan sudah taruh juga akan berubah. Dan pada akhirnya kita nggak sampai kepada tujuan Tuhan atas hidup kita. Saudara, mari kita belajar. Change our heart, change our attitude toward the Lord. Mari kita terus have a knowledge of the word. Mari kita terus immerse in the word of God, sehingga itu mengubah perspektif kita, mengubah cara hidup kita, mengubah cara behavior kita, dan kita didapati menjadi pribadi-pribadi yang kuat, terus menantikan janji Tuhan, dan terus kuat di dalamnya sampai Tuhan panggil kita pulang. Mari kita naikkan lagu ini dari awal. Mari kita akui bahwa Yesus, Engkaulah selama-lamanya Yesus di dalam hidup kami. Bahwa harapan kami Tuhan tak akan pernah hilang. Seperti bangsa Israel ketika mereka tidak mempercayai Engkau, harapan mereka hilang. Tapi kami mau mempercayai Engkau seperti Yosua dan Kaleb, yang pengharapan kami tak pernah hilang, Bapak. Segala keadaan, Abang, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri nama dan kesempatan baru. Bisa musim kehidupan, waktu hukuman maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang berada. Oh Yesus, ku cinta Kau sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang berada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. terima kasih Bapak. Thank you Jesus. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami boleh mempunyai pengharapan days by days, Lord. Kami tetap bersuka cita, kami tetap kuat. Bukan karena kemampuan kami Tuhan, tapi ada Engkau Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, mempunyai good perspective about you Lord, mempunyai divine perspective about you Lord, mempunyai hati yang kuat. Walaupun keadaan, walaupun komunitas, walaupun di sekitar kami berkata bad about you Lord, kami mau Tuhan menaruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Change our heart Lord, change our behavior towards you Lord. Kami berdoa ya Bapak, ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh menjadi pembawa-pembawa damai. Kami boleh berkata tentang Engkau Tuhan kepada sekitar kami dengan good perspective about you Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah firman ini yang Tuhan taburkan atas hidup kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan terus berkembang dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup kuat Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan, ajar kami terus untuk bertumbuh Tuhan dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan the rest of the day ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus Engkau terus bekerja, Engkau terus Tuhan berbicara di tempat ini ya Bapa. In the name of Jesus, kami bersyukur dan berdoa. Semua berkata amin. Terima kasih Pastor Villa. Beri aplaus dulu untuk Pastor. Haleluya, semakin kuat dalam Tuhan. Saudara, biarlah sebentar kita akan memberikan persembahan
kita akan memberikan offering. Ada juga bisa lewat transfer, bisa Indonesian Christian Fellowship, BSB 082 332 account 83 594 014. Dan juga ada mission fund untuk hamba-hamba Tuhan di Indonesia, bisa ditransfer di JIRE Indonesian Christian Fellowship. Itu BSB-nya 062 439 1097 8688. Mari kita memberi dengan sukacita. Sebelumnya kita akan bawa dalam doa. Bapak, sungguh kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk waktu dan saat ini juga kami boleh membawa persembahan Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati Tuhan kami semua yang hadir. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Engkau memberkati pekerjaan kami Tuhan. Engkau memberkati Tuhan apa yang kami kerjakan Tuhan. Engkau memberkati kesehatan kami, keluarga kami juga ya Bapak. Semuanya untuk hormat dan kebesaran bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Dengan hati gembira kami akan memberikan persembahan Bapak. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Diberkati pada sore hari ini. Ya, kita akan selesai sore hari ini dan saya berharap kita pulang membawa berkat. Kita datang, kita itu pernah pulang dengan keadaan yang sama, tapi kita bisa membagikan apa yang sudah kita terima di sini sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Oke, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup pakaian kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk pimpinan-Mu Tuhan dalam ibadah kami Tuhan pada sore hari ini. Dan terima kasih Tuhan, Kau telah begitu baik juga Tuhan. Kau pimpin kami Tuhan selama 1 minggu ini Tuhan dengan begitu baik Tuhan. Banyak rintangan dan masalah yang kami hadapi Tuhan mungkin Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami mau memiliki perspektif yang benar Tuhan, sehingga kami dapat menyikapi dengan benar Tuhan untuk setiap masalah dan tantangan yang kami hadapi Tuhan, sehingga kami dapat keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini baktian telah selesai, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan tetap pimpin kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Apa yang akan kami lakukan Tuhan di hari-hari ke depan Tuhan, biarlah kami berdoa Tuhan, Kau pimpin Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau sertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur kepada-Mu. Mari saya ajak saudara untuk angkat tangan untuk berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu.